Halo semuanya, welcome di podcast ini bersama saya, Ro. Oke, langsung masuk ke program pertama, Encompass Trust. Beasiswa ini diadakan di London, Wales, atau Skotlandia, Inggris. Nah, di sini kalian menghabiskan waktu 10 hari dalam berpartisipasi dan terlibat untuk mengadakan acara-acara seperti diskusi, presentasi budaya, outbound, dan lain-lain. Nah, di sini yang bisa diikutin tuh hanya beberapa negara, termasuk Indonesia. Next, yang kedua yaitu International Student Festival in Trondheim atau ISFIT di Norwegia. Beasiswa ini sama-sama menghabiskan waktu 10 hari aja. Di sini 400 pelajar dan pemuda dari seluruh dunia yang akan menjadi saingan kamu dalam mengikuti atau mendapatkan beasiswa ini. Nah, beasiswa ini diadakan hanya 1 kali dalam 2 tahun. Temanya setiap event itu berbeda-beda. Kadang sosial, politik, ya pokoknya topik-topik internasional. Nah, ini diadakan di Trondheim, Norwegia ya. Di sini kalian akan mengikuti 18 seminar. Bisa presentasi, bisa tentang comedy night, bisa tentang orkestra-orkestra. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada program SHIP for Southeast Asian Youth Program atau SSEIYP. Nah, ini program yang paling familiar dan terkenal. Di sini, seluruh pemuda dari negara Asia Tenggara berkumpul di kapal pesiar. Ini mereka akan memperkenalkan budaya dari negaranya masing-masing. Nah, kayak Indonesia, kita mau memperlihatkan apakah dari Riau, atau dari Aceh, atau dari Kalimantan. Nah, kita membawa nama Indonesia. Lalu, apakah kita akan memperlihatkan tariannya? Selain itu, kita juga bisa berbagi cerita tentang kehidupan kita di negara asal. Selain kita mempertontonkan budaya kita juga akan diperlihatkan budaya dari negara-negara partisipan dari program kapal pesiar ini. Selanjutnya ada program Kennedy Lugar Youth Exchange and Study Program atau KES. Nah, di sini untuk pelajar yang berumur 15-17 tahun. Bisa kalian yang masih duduk di kelas 1 SMA atau di kelas 2 SMA. Di sini kalian akan mengikuti beberapa seleksi ya. Jadi biasanya anak kelas 1 SMA itu udah bersiap-siap untuk mengikuti seleksi ini. Nanti soalnya durasinya tuh agak banyak. Di sini kalian akan menghabiskan waktu 1 tahun akademi di Amerika. Nah, tujuannya Amerika. Saya pernah punya 1 murid yang pernah ikut program ini. Jadi mereka tuh seperti ambil masa lankau gitu. Dia kelas 2 SMA itu tidak sama sekali ikut karena dia mengambil masa lankau mengikuti program ini selama 1 tahun. Nah, setelah program ini berakhir, kembali ke Indonesia, dia menjadi anak kelas 2 SMA, sementara teman-temannya udah naik ke kelas 3 SMA. Nah, concern di Youth Exchange and Study Program ini adalah volunteerism atau sukarelawan. Nah, di sini kita akan bahas tentang bagaimana sih caranya menjadi sukarelawan atau aktif di dalam masyarakat sebagai masyarakat yang bertanggung jawab dan aktif dalam isu-isu lingkungan. Jadi kita di dalam masyarakat tuh bukan cuma ngasih ide-ide, tapi dari ide itu kita kembangkan dan bisa kita eksekusi menjadi suatu kegiatan yang aktif yang bisa diikutin dan membawa dampak bagi masyarakat sekitar. Nah, untuk program ini kan menghabiskan waktu 1 tahun. Jadi di sana kita tinggal bersama host family-nya.
Lanjut, ya list kelima yaitu The Japan East Asia Network of Exchange for Student and Youth atau Genesis Program. Nah, di sini programnya diselenggarakan di Jepang. Program diadakan selama 10 hari dengan mengunjungi beberapa tempat. Concernnya tentang mempromosikan toleransi, persahabatan, dan kepercayaan dengan warga setempat. Jadi kita ini kan pendatang, lalu kita akan berinteraksi dengan warga lokal di Jepang sana. Jadi bagaimana network kita? Bagaimana kita dalam menjalin hubungan bersama warga-warga di sana? Intinya itu pelatihan untuk menjalankan network yang lebih luas atau menjalankan relasi yang lebih luas. Program Genesis di Jepang ini biasanya setiap tahun diadakan dan merangkul untuk 6.000 pelajar dari beberapa negara seperti ASEAN, India, Cina, Australia, Nepal, dan lain-lain. Nah, acara ini diadakan selama 10 hari. Jadi di sana kita akan stay di Tokyo. Sekian beberapa info program beasiswa yang bisa kalian ikutin. Semoga bermanfaat. See you on my next podcast. Bye.